Boni Hargens benar, kelompok pengacau siap kudeta Jokowi. Ditulis oleh Nina Nur dari Siwa.com. Pada bulan Juli lalu, seorang analis politik senior dan Direktur Eksekutif Lembaga Pemilihan Indonesia atau LPI, Boni Hargens, mengemukakan hal yang sebenarnya sudah tercium publik. Secara resmi kepada media, Boni Hargens menyatakan sudah mengantongi nama-nama para tokoh oposisi yang ingin merancang kudeta terhadap Jokowi. Mereka memakai sejumlah isu sebagai materi provokasi dan propaganda politik, seperti isu komunisme dan potensi krisis ekonomi sebagai dampak dari wabah corona. Semua isu itu adalah instrumen untuk melancarkan serangan-serangan politik yang bertujuan mendelegitimasi pemerintahan yang sah. Apakah mereka ini adalah barisan sakit hati? Ternyata bukan hanya itu, malah lebih dari itu. Boni menyebut mereka sebagai laskar pengacau negara dan pemburu rente. Pengacau karena kelompok tersebut ingin merusak tatanan demokrasi dengan berusaha menjatuhkan pemerintahan sah hasil pemilu demokratis dan karena ingin mempertanyakan kembali Pancasila sebagai ideologi negara. Pemburu rente karena memiliki orientasi mencari keuntungan finansial. Ada pula bandar di balik gerakan mereka, mulai dari bandar menengah sampai bandar papan atas. Bandar menengah misalnya oknum pengusaha pom bensin dan perkebunan asal Bengkulu, dan bandar papan atas ya tak perlu saya sebutkan di sini, ujar Boni. Mereka terbagi jadi 4 kelompok. Pertama, kelompok politik yang ingin memenangkan pemilihan presiden 2024. Kedua, kelompok bisnis hitam yang menderita kerugian karena kebijakan yang benar selama pemerintahan Jokowi. Ketiga, ormas keagamaan terlarang seperti HTI yang jelas-jelas ingin mendirikan negara syariah. Dan keempat, barisan oportunis yang haus kekuasaan dan uang, terang Boni. Membaca itu semua, saya yakin kalian merasa sedang melihat para deklarator kami atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Fadlizon, JK, dan Anies sedang melintas di hadapan kita. Lalu di sela mereka ada spanduk bergambar Rizik Syihab yang memang banyak terpampang di berbagai lokasi. Terlintas bagaimana Partai Demokrat bisa lolos mengadakan kongres di pertengahan Maret 2020. Padahal katanya Anies sudah bersiap menghadapi corona sejak Januari 2020. Lalu kenapa ratusan orang dibiarkan berkumpul dalam kongres itu? Kalau mereka itu adalah kelompok pengacau yang mau mengkudeta Jokowi, maka Anies bisa disebut sebagai eksekutornya. Dengan selalu menggelar konferensi pers, Anies menjadikan dirinya sebagai fokus perhatian di tengah pandemi. Bersaing dengan jubir dari pemerintah pusat, pernyataan-pernyataan Anies pun tidak menyokong pemerintah pusat. Malah di depan media asing, Anies menjatuhkan kinerja pemerintah pusat, mengatakan dirinya frustasi, seakan dia yang bekerja dan pemerintah pusat yang menghalangi. Drama ini bikin heboh sesaat saja, hilang sendiri gara-gara Anies yang gak becus kerjanya. Jadi, gini ya, secara ilmu politik, saya tidak pernah bilang Anies kurang pintar, karena dia memang pintar dan licik. Namun, secara keilmuan mengelola pemerintahan, Anies memang tidak becus. Buktinya, DKI Jakarta sampai tekor bandar ngurusin bansos. Akhirnya soal Jakarta sudah tidak punya uang untuk bansos yang sempat disebut oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani menutupi semua kehebohan Anies dan media asing itu. Nah, di bulan Juni, sebagai eksekutor, Anies mengizinkan lagi gerombolan 212 berdemo. Kalau mereka ini berdemo, pasti ujung-ujungnya mau menurunkan Presiden Jokowi. Sementara di bulan Juli, publik dibikin kaget dengan sudah adanya pergub soal reklamasi Ancol seluas 150 hektar. Katanya reklamasi itu untuk publik dengan dibangunnya Museum Nabi dan Masjid Apung. Padahal luas tanah untuk museum dan masjid itu kan nggak sampai 150 hektar. Timbul dugaan keras bahwa Anies sedang menjamu cukong pengusaha yang memiliki 50% lebih Ancol. Masuk lagi kan dalam teori Boni Hargens di atas? Pada bulan Agustus, Anies kembali jadi eksekutor untuk kelompok lain, yakni kami. Di tengah pandemi dan angka COVID yang terus naik, deklarasi kami selalu mendapatkan izin dari Anies. Tidak pernah dibubarkan. Digelarnya 2 kali loh, di awal Agustus dan pertengahan Agustus. Sementara warga masyarakat yang kumpul-kumpul merayakan HUT kemerdekaan RI saja dibubarkan oleh Satpol PP. Nah ini, kumpul-kumpul dengan beberapa orang yang tergolong lansia, malah dikasih izin. Publik paham bahwa kami ini sedang merongrong Presiden Jokowi, menyatakan diri sebagai gerakan moral, tapi bikin kerumunan yang berisiko jadi klaster corona. Situ kira rakyat sebodoh apa sampai nggak paham. Pada bulan September ini, publik siap dengan munculnya isu PKI. Publik siap untuk mentertawakan ketika ada yang koar-koar soal PKI. PA212 sudah siap menggelar nobar, film G30 SPKI di masjid-masjid dan musola di berbagai wilayah. Yang beresiko juga jadi klaster corona. Namun,
publik tidak siap dengan jurus pukulan telak dari Anies. Sebelumnya sudah ada analisa bahwa nilai tukar rupiah terpengaruh pada perpanjangan PSBB transisi di Jakarta. Namun pasar bursa tidak begitu terpengaruh, karena narasi yang beredar adalah narasi yang optimis, yakni pembukaan mal dan bioskop. Itu semacam sinyal bahwa walaupun PSBB terus diperpanjang, Anies akan melonggarkan kegiatan bisnis di Jakarta. Tapi yang jadi kenyataan justru sebaliknya. Dengan sok gagah, Anies menyatakan menarik rem darurat dan akan memberlakukan PSBB total. Pasar saham pun rontok hingga kehilangan 300 triliun rupiah. Bahkan rupiah diperkirakan akan ikutan rontok mencapai Rp17.000 per $1 AS pada bulan Oktober nanti. Siasat Anies terbukti jitu dan apa kata Boni Hargens di atas terbukti makin benar adanya. Walaupun banyak pihak yang mengecamnya, Anies tidak takut dong. Kalau sebuah teori sudah mendekati kenyataan, tinggal bagaimana pemerintahan Presiden Jokowi menyikapinya. Yang kita tidak mau adalah sampai rakyat yang jadi korban. Seperti yang sudah pernah saya tulis dulu, Presiden Jokowi tidak akan memecat Anies, kecuali ada permintaan dari rakyat Jakarta. Pemerintahan Jokowi tidak mau main tangkap semuanya seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Arab Saudi. Kriminalisasi ulama dan umat Islam akan jadi senjata mereka. Ini sudah kelihatan dan dipetakan ketika Bahar Smith ditangkap. Jadi harus diapakan mereka ini? Bagaimana menurut Anda? Bravo! Kota Solo pelopor pilkada sehat, patut dicontoh daerah lain. Ditulis oleh Nina Nur dari siwa.com. Selama 3 hari di awal bulan September ini, para pasangan calon yang akan mengikuti pilkada serentak 2020 melakukan pendaftaran ke kantor KPU daerah masing-masing. Seperti yang banyak kita saksikan di media, pendaftaran para paslon ini pada akhirnya menyebabkan kerumunan massa dan beresiko jadi ajang penularan virus corona. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mencatat 234 dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam proses pendaftaran itu. Banyak sekali ya. Di berita televisi saya melihat sendiri kemeriahan massa pendukung mengantarkan paslon pujaan mereka ke kantor KPU. Gimana ya? Pada masa pandemi yang sulit sekarang, mungkin warga masyarakat haus akan hiburan dan keramaian, sehingga sulit ditegur bahkan oleh para paslon yang mereka dukung. Bahkan di kota Solo, di mana putra Presiden Jokowi, Gibran, dan pasangannya Teguh akan berlaga di Pilwako Solo, ada 2 pasangan calon yang mendaftar ke KPU, yakni Gibran Teguh dan Bagio Wahyono FX Suparjo atau Bajo. Kedua paslon ini mendapat teguran dari Bawaslu karena massa yang mengantarkan mereka ketika mendaftar ke KPU Solo tidak mematuhi protokol kesehatan. Hampir semuanya sudah oke, hanya masalah jaga jarak saat prosesi iring-iringan pendaftaran yang kurang. Kita sudah berikan teguran, kata Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Solo, Muhmud Takin. Yang salah memang harus diberi teguran, tak ada pengecualian. Namun ada hal lain lagi yang membuat Kota Solo patut jadi tauladan bagi daerah-daerah lain yang juga akan menggelar pilkada pada bulan Desember ini. Pada hari Kamis lalu 10 September, kedua pasangan calon mengadakan deklarasi bersama. Bukan untuk menyaingi deklarasi kami loh ya, mungkin nyentil kami sedikit sih. Deklarasi kedua paslon Pilwako Solo ini adalah untuk menyatakan kesepakatan bersama mematuhi protokol kesehatan sesuai aturan dari pemerintah. Dilansir kumparan.com, deklarasi ini digelar bekerja sama dengan Polresta Solo. Polresta Solo sendiri mengadakan acara pembagian 100.000 masker dalam rangka operasi justisi penggunaan masker serta kampanye pilkada yang aman, damai, dan sehat. Menurut Kapolresta Surakarta Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, pembagian 100.000 masker itu sesuai instruksi dari Polda Jawa Tengah. Masker itu dibagikan di Pasar Gede Solo. Masyarakat sehat, ekonomi pulih itu yang kita tegaskan dalam kegiatan ini. Bagi yang melanggar protokol kesehatan sesuai perwali diminta membersihkan sungai selama 15 menit, kata Ade. Acara ini juga dihadiri oleh para pimpinan parpol pengusung paslon dan tim ses paslon independen. Kedua pasangan calon memberikan pernyataan tentang komitmen mereka untuk mematuhi protokol kesehatan. Sebagai bakal cawali, saya bersama Pak Teguh berkomitmen menciptakan kampanye damai sesuai arahan KPU. Dengan deklarasi ini, mempertegas kembali kami siap mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, ujar Gibran. Gibran juga siap melakukan kampanye secara offline dengan membatasi orang dan menerapkan jaga jarak. Sementara itu, pasangan Bajo menegaskan akan selalu menekankan ke para pendukung agar patuh terhadap protokol corona. Kami juga punya komitmen menciptakan pilkada yang aman, damai, dan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Deklarasi ini sebagai bukti Bajo patuhi protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah, tandasnya.
Nah, ini adalah contoh yang terbaik dalam penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi. Para pasangan calon membuat komitmen dan tentunya berusaha untuk menjalankan komitmen mereka semaksimal mungkin. Semua bekerja sama dalam penanganan COVID-19. Walaupun ada persaingan, ada pertarungan, tapi dalam hal protokol kesehatan, mereka justru bekerja sama dan berkomitmen bersama, sehingga akan menciptakan pilkada yang sehat dan sportif. Entah siapa yang punya ide soal deklarasi bersama ini. Saya sebagai bagian dari rakyat Indonesia sangat mengapresiasi kedua paslon Pilwakot Solo ini. Deklarasi mereka seakan jadi konfirmasi bahwa kota Solo akan kembali melahirkan calon pemimpin negara ini di masa depan. Di lain pihak, pemerintah juga bisa memaksimalkan pilkada serentak sebagai sarana mengkampanyekan protokol kesehatan. Kita tahulah kalau kedisiplinan masyarakat masih sangat kurang. Dengan adanya pilkada 2020, pemerintah harusnya bisa sekalian menitipkan pesan agar semua pasangan calon juga mengkampanyekan protokol kesehatan untuk menghadapi pandemi corona. Iya enggak? Akan ada 270 daerah yang menggelar pilkada. Di setiap daerah, para pasangan calon bisa diminta untuk ikut mengkampanyekan ketaatan pada aturan protokol kesehatan. Hal itu akan jadi kampanye yang masif di seluruh Indonesia. Ayo dong, Kemenkes atau Satgas COVID-19, manfaatkan pilkada ini untuk mengkampanyekan program pemerintah. Kota Solo sudah memberikan contoh yang sangat bagus. Tunggu apa lagi?